Pernah nggak sih kamu merasa lelah dengan rutinitas kerja yang itu-itu aja? Bangun pagi, berangkat kerja, duduk seharian di depan layar, pulang malam, tidur, dan besoknya diulang lagi. Kadang kita berpikir, sampai kapan hidup gue begini terus? Nah, di momen kayak gitu, biasanya muncul satu ide yang menggoda banget, pensiun dini. Kedengarannya menyenangkan, ya? Bayangkan kalau kamu bisa berhenti bekerja di usia 40 atau bahkan 35 dan menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang kamu sukai. Traveling, berkebun, membangun bisnis impian, atau sekadar menikmati pagi tanpa buru-buru. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih? Apakah pensiun dini itu cuma mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan? Sebelum jauh-jauh membahas apakah ini mungkin atau tidak, yuk kita sepakat dulu. Pensiun dini bukan berarti berhenti bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Lebih tepatnya, pensiun dini adalah kondisi ketika kita tidak lagi bergantung pada pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, kamu bisa memilih untuk tetap bekerja atau tidak, karena secara finansial, kamu sudah cukup mandiri. Jadi, bukan soal berhenti kerja, tapi tentang punya pilihan hidup. Gaya hidup modern saat ini membuat banyak orang merasa jenuh dan kelelahan. Tekanan kerja yang tinggi, kurangnya waktu bersama keluarga, atau minimnya waktu untuk diri sendiri, menjadi alasan utama mengapa pensiun dini terdengar begitu menarik. Ditambah lagi dengan tren media sosial yang memperlihatkan gaya hidup orang-orang yang bisa libur selamanya, jalan-jalan keliling dunia, tinggal di pedesaan, atau hidup tenang di tengah alam. Siapa yang nggak kepingin? Tapi di balik impian itu, ada satu hal penting yang sering terlupakan, persiapan yang matang. Jawaban singkatnya, bisa, tapi tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pensiun dini bukan hadiah, tapi hasil dari perencanaan yang dilakukan dengan disiplin. Ada 3 hal utama yang harus kamu siapkan. 1. Kebebasan finansial. Ini fondasi utama. Kamu perlu memastikan bahwa kamu punya cukup penghasilan pasif untuk menopang hidupmu tanpa perlu bekerja aktif. Entah itu dari investasi, bisnis yang sudah berjalan otomatis, properti, atau tabungan besar yang cukup untuk membiayai hidupmu sampai tua. Banyak orang yang berpikir, kalau gajiku naik dulu, baru bisa mulai nabung buat pensiun. Padahal, rahasia pensiun dini justru terletak pada gaya hidup hemat dan konsisten menabung atau berinvestasi sejak dini. Bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. 2. Gaya hidup sederhana dan terencana. Pensiun dini bukan untuk orang yang gaya hidupnya selalu naik mengikuti pendapatan. Kalau kamu terbiasa membeli barang-barang mahal, ikut tren terus, atau suka pamer kekayaan, besar kemungkinan rencana pensiun dinimu akan gagal. Tapi kalau kamu bisa hidup sederhana, fokus pada kebutuhan, dan punya tujuan jangka panjang, maka peluangmu jauh lebih besar. 3. Tujuan hidup setelah pensiun. Ini yang sering dilupakan. Setelah pensiun dini, kamu harus tahu kamu mau ngapain. Karena jika tidak, justru bisa timbul kebosanan, kekosongan, bahkan depresi. Ada banyak orang yang mengira hidup akan lebih bahagia setelah pensiun dini, tapi justru merasa kehilangan arah karena tidak punya aktivitas bermakna. Makanya, penting banget untuk punya rencana. Apakah kamu mau traveling? Mau belajar hal baru? Menekuni hobi lama? Atau membangun usaha kecil di desa? Di luar sana, ada banyak orang yang membuktikan bahwa pensiun dini bukan hal mustahil. Sebut saja gerakan FIRE, Financial Independence, Retire Early,
yang populer di Amerika Serikat. Banyak dari mereka yang berhenti bekerja di usia 30-an karena berhasil menabung 50-70% dari pendapatan mereka selama 10 tahun. Di Indonesia pun ada beberapa kisah inspiratif. Seorang mantan karyawan BUMN, misalnya, memilih keluar dari pekerjaannya di usia 39. Dengan tabungan, properti kontrakan, dan bisnis kecil yang sudah berjalan otomatis, ia kini tinggal di kota kecil, hidup tenang, dan punya waktu penuh untuk anak-anaknya. Apakah mudah? Tentu tidak. Tapi apakah mungkin? Sangat mungkin. Tentu saja ada tantangannya. Mulai dari tekanan sosial, dianggap aneh karena berhenti kerja saat masih produktif, sampai masalah keuangan yang tidak terduga. Belum lagi risiko inflasi, kondisi kesehatan di masa tua, dan perubahan gaya hidup. Tapi semua tantangan itu bisa dihadapi, asal kamu siap dan sadar risikonya. Bagaimana memulai? Kalau kamu mulai tergoda untuk mempertimbangkan pensiun dini, berikut langkah-langkah awal yang bisa kamu ambil. 1. Hitung kebutuhan hidup bulanan dan tahunan. Dari sini kamu bisa tahu berapa dana yang dibutuhkan jika ingin hidup tanpa bekerja. 2. Mulai investasi sedini mungkin. Entah itu reksadana, saham, properti, atau bisnis. Uang yang menganggur akan kalah dengan inflasi. 3. Turunkan gaya hidup. Naikkan tingkat menabung. Simpan minimal 30-50% penghasilanmu kalau ingin pensiun lebih cepat. 4. Bangun sumber penghasilan pasif. Sumber yang tidak butuh kamu kerja terus-menerus, seperti properti sewa, bisnis sistem autopilot, atau portofolio investasi. 5. Tentukan tujuan hidup setelah pensiun. Pensiun dini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal kehidupan yang baru. Jadi, mimpi atau kenyataan? Kembali ke pertanyaan awal. Pensiun dini itu mimpi atau kenyataan? Jawabannya tergantung kamu. Kalau kamu cuma membayangkan tanpa aksi, yaitu cuma mimpi. Tapi kalau kamu mulai bergerak, pelan-pelan menyusun strategi, mengatur keuangan, dan berani mengambil keputusan, pensiun dini bisa jadi kenyataan. Ingat, pensiun dini bukan tentang melarikan diri dari pekerjaan, tapi tentang mengambil kendali penuh atas hidupmu. Bekerja karena mau, bukan karena harus. Bangun pagi tanpa alarm, bukan karena atasan. Dan menjalani hari-hari dengan pilihan, bukan keterpaksaan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, mungkin nggak pensiun dini? Tapi, kapan kamu mulai bersiap? Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman yang juga lagi mikir soal pensiun. Dan kalau kamu ingin bahasan lain seputar keuangan, investasi, atau usaha rumahan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.